Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Riyadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan kuis ke-17 P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang ingin bergabung di grup Telegram, link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Budi, Tony, dan Adi pergi ke kota B dari kota A. Jarak kota A dan B adalah 120 km. Budi berangkat dari kota A pukul 06.46 mengendarai motor dengan kecepatan 60 km per jam. Tony berangkat dari kota A pukul 05.40 mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam. Adi berangkat dari kota A pukul 06.18 dengan kecepatan 50 km per jam. Urutan kedatangan yang pertama, kedua, dan ketiga dari kota A ke kota B adalah yaitu yang B, Tony, Adi, Budi. Jadi dicari dulu ini Budi, waktunya yaitu jarak bagi kecepatan 120 bagi 60 ketemu 2 jam. Nah, waktu datang berarti 06.46 ditambah 2 jam yaitu 08.46. Sedangkan Tony 120 bagi 40 sama dengan 3 jam. 05.40 ditambah 3 jam sama dengan 08.40. Adi jarak bagi kecepatan sama dengan 120 bagi 50 sama dengan 2 per 5 jam atau 2 jam 24 menit. Waktu datangnya berarti 06.18 ditambah 02.24 ketemunya 08.42. Jadi urutan kedatangan dari yang awal sampai akhir adalah Tony, Adi, dan Budi. Jadi yang paling awal adalah Tony, kemudian Adi, kemudian yang paling belakang adalah Budi. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, menguraikan kalimat dengan kata-kata. Yang kedua, siswa membaca kalimat dengan bantuan gambar. Yang ketiga, menguraikan suku kata menjadi huruf-huruf. Yang keempat, menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Urutan langkah-langkah membaca permulaan dengan metode kalimat atau global yang benar adalah yaitu 2, 1, 4, 3. Nah, jadi yang pertama yaitu siswa membaca kalimat dengan bantuan gambar. Jika sudah lancar, siswa membacanya tanpa bantuan gambar. Misalnya, ini Nani. Yang kedua, menguraikan kalimat dengan kata-kata. Contohnya, ini Nani, ini diuraikan menjadi sebuah kata, kata per kata. Yang ketiga, menguraikan kata-kata menjadi suku kata, yaitu ini Nani. Yang terakhir, menguraikan suku kata menjadi huruf-huruf. Misalnya, ini Nani. Jadi, dari yang global dulu, kemudian diuraikan menjadi kata-kata, setelah itu menjadi suku kata, dan yang terakhir adalah menjadi huruf. Berikutnya soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, cara duduk siswa. Yang kedua, cara membuka buku. Yang ketiga, penguatan prosedur kelas. Yang keempat, mengatur jarak mata ke buku. Yang kelima, melatih cara membaca dari kiri ke kanan. Urutan persiapan membaca permulaan di sekolah dasar adalah yaitu yang C, 3, 1, 2, 4, 5. Yaitu persiapannya yang pertama yaitu penguatan prosedur kelas, kemudian cara duduk siswa, kemudian cara membuka buku, selanjutnya mengatur jarak mata ke buku, dan yang terakhir melatih cara membaca dari kiri ke kanan. Nah, jadi ini penguatan prosedur kelas ini siswa fokus dan tenang, jadi harus fokus dan tenang dulu. Dan etika membaca yaitu menjaga kebersihan buku, berbagi bila buku digunakan bersama. Yang kedua, cara duduk siswa, posisi duduk harus tegak. Yang ketiga, cara membuka buku dari halaman depan ke belakang. Yang keempat, mengatur jarak mata ke buku. Jarak pandang antara mata dan buku kurang lebih 40 cm atau 30 cm ya, kalau anak kecil. Yang E, melatih cara membaca dari kiri ke kanan. Soal nomor 4, atas nasihat ayahku, aku bisa mengembangkan bakatku. Aku selalu belajar dan praktik membuat sistem robotika. Berbagai sistem robotika modern sudah aku kuasai. Kata tidak baku dalam paragraf di atas adalah yang B, yaitu nasihat dan sistem. Nah, jadi bakunya itu nasihat dan sistem ini ya. Dan nasihat sendiri ajaran atau pelajaran baik, anjuran, petunjuk, peringatan, teguran yang baik intinya. Kalau sistem itu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI. Jadi yang baku itu nasihat pakai I bukan E, sedangkan sistem itu pakai E bukan I.
praktik ini sudah baku, pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori modern ini juga sudah baku, yaitu terbaru atau mutakhir. Soal nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Urutan pemberontakannya terjadi setelah kemerdekaan adalah yaitu 2, 3, 1, 4. Yang pertama yaitu pemberontakan DITI. Ini pemberontakan dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia diawali dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun gerakannya ternyata bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Saat terjadi pemberontakan ini, banyak terjadi perusakan dan pembakaran rumah warga hingga penganiayaan terhadap penduduk, hingga akhirnya Kartosuwiryo dan para pengikutnya ditangkap tanggal 4 Juni 1962. Yang kedua, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA ini mulai dilakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Penyerangan juga direncanakan oleh Westerling di Jakarta. Namun usahanya dapat digagalkan karena APRIS yang mengirimkan pasukannya yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat juga berhasil melakukan perundingan dengan Komisi 3 Belanda. Peristiwa ini akhirnya mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Berikutnya yang ketiga ya, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan gerakan separatis yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumakel yang memiliki tujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950. Jadi ini Januari, ini April. Pada November 1950, RMS dapat dikalahkan oleh militer Indonesia, namun konflik di Seram tetap berlanjut hingga Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Lalu mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada 1966. RMS akhirnya berhasil dihentikan setelah Sumakel dijatuhi hukuman mati dan pemberontakan ini dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Permesta terjadi pada tahun 1957-1958 di Sumatera dan Sulawesi. Pemberontakan ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Venji Sumual. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Terjadi ketidakadilan dalam pembangunan di Indonesia yang disebabkan oleh ketimpangan sosial. Hal ini karena Presiden Soekarno yang tidak dapat lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintahan pusat dianggap telah melanggar undang-undang. Pemerintahan juga bersifat sentralisasi sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan pembangunan hingga timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Soal nomor 6, perhatikan pernyataan di bawah ini. Memiliki antena di kepala, bisa terbang, memiliki sepasang kaki panjang, sayap bersisik. Dari pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari yaitu yang A, kupu-kupu. Nah, ciri khasnya memiliki sayap bersisik yang lebar dan berwarna-warni. Kupu-kupu memiliki antena yang berfungsi mendeteksi bau benang sari. Jadi ini antenanya ya. Mulut kupu-kupu mirip dengan belalai yang panjang dan dapat digulung yang berfungsi untuk menghisap madu. Jadi ini belalainya atau mulutnya. Nah, di sini memiliki antena di kepala ini, bisa terbang, kupu-kupu bisa memiliki sepasang kaki panjang. Ini kaki panjangnya. Ada sepasang sayap bersisik. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu kupu-kupu. Soal nomor 7, guru mengamati kerucut Edgar Dell. Menurut Anda, apa yang seharusnya guru lakukan setelah mengamati kerucut tersebut? Yaitu yang D lebih menekankan pada aspek psikomotorik anak. Yaitu ini bisa dilihat. Yang diingat itu mencapai 90% jika keterlibatannya ini berbuat. Berbuat itu kan lebih ke psikomotor.
Jadi jika melihat gambar di bawah ini yang diingat mencapai 90% jika anak berbuat. Berbuat di sini berarti lebih ditekankan pada psikomotorik anak atau prakteknya. Jadi kalau yang memilih media pembelajaran kan tidak, karena kan simulasi bermain peran kan tidak terlalu membutuhkan media pembelajaran. Lebih banyak sifatnya mengingat, ini kan berarti yang malah bawah. Lebih selektif memilih media konkret dan abstrak. Ini tidak itu, karena berbuat kan melakukan. Kalau yang media berarti kan masih dalam tahap ini, demonstrasi, lihat video, lihat gambar ini. Lebih fokus pada proses daripada hasil pembelajaran. Nah, ini kan satu kesatuan ya. Jadi ya proses dan hasilnya itu satu kesatuan. Soal nomor 8, di bawah ini merupakan perbedaan dari proyek based learning dengan problem based learning. Ini saya singkat PBJL, ini project based learning ya, kalau PBL problem based learning. PBJL dimulai dengan sebuah pertanyaan esensial atau membimbing, sedangkan PBL dimulai dengan sajian masalah bagi siswa untuk memecahkan atau pelajari lebih lanjut. Nah, beberapa pandangan perbedaannya ini. Kalau project based learning cenderung dihubungkan dengan pengajaran di sekolah dasar dan menengah. Dimulai dengan sebuah pertanyaan esensial atau membimbing. Diselesaikan dalam waktu yang agak lama karena kan proyek ini ya. Berorientasi dengan produk akhir atau artefak berupa produk tulisan, lisan, visual, dan multimedia. Jadi bisa berbentuk tulisan makalah, laporan, bisa produknya itu juga visual atau benda. Multimedia juga bisa. Serta kegiatan produksi yang memerlukan pengetahuan isi tertentu atau keterampilan, dan biasanya menimbulkan satu atau lebih masalah yang harus dipecahkan siswa. Proyek bervariasi dalam lingkup dan kerangka waktu, dan produk akhir sangat bervariasi dalam tingkat teknologi yang digunakan serta kecanggihannya. Hasil pembelajaran berupa produk. Kalau problem based learning ini digunakan dalam pengajaran di sekolah dasar, namun asal mula strategi ini digunakan di pendidikan, kesehatan, dan persiapan profesional. Diselesaikan dalam waktu pendek atau singkat karena kan hanya berbasis masalah. Siswa hanya ini masalahnya, bagaimana solusinya kan itu. Dimulai dengan sajian masalah bagi siswa untuk memecahkan atau pelajari lebih lanjut. Seringkali masalah ini dibingkai dalam skenario atau format studi kasus. Masalah dirancang dengan meniru kompleksitas permasalahan di kehidupan nyata. Tugas belajar pun sangat bervariasi dalam cakupan waktu dan kecanggihan. Hasil pembelajarannya hanya solusi dalam bentuk tulisan atau presentasi. Jadi misalnya ada permasalahan tentang sampah atau banjir, siswa diberi gambar permasalahannya itu, bagaimana solusinya. Jadi kan jawabannya hanya dalam bentuk tulisan atau bisa tulisan yang kemudian untuk dipresentasikan. Soal nomor 9, pada lampu senter bola lampu kecil diletakkan di titik fokus cermin cekung. Hal ini dimaksudkan agar sinar yang terpantul adalah yaitu B sejajar ke tempat yang jauh. Jika bola lampu berada pada titik fokus cermin cekung, maka berkas cahaya bola lampu mengenai permukaan cermin cekung, lalu dipantulkan oleh permukaan cermin cekung. Arah berkas cahaya pantul sejajar atau paralel dengan sumbu utama cermin cekung. Soal terakhir nomor 10, Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Sungai ini melintasi beberapa negara termasuk Laos. Sungai Mekong memegang peranan penting bagi Laos, di mana pusat perekonomiannya terdapat di sepanjang sungai ini. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah yaitu yang D, banyaknya dermaga pelabuhan di Sungai Mekong. Laos merupakan negara yang tidak memiliki wilayah laut karena dikelilingi oleh daratan atau biasa disebut landlocked karena terkunci, yaitu tanah yang terkunci karena tidak memiliki wilayah laut. Sungai Mekong merupakan sungai yang terpanjang di Asia Tenggara, juga melintas sepanjang wilayah Laos. Sungai ini memiliki peranan penting bagi negara Laos karena berfungsi untuk mengaliri pertanian di Laos. Jadi yang pertama mengaliri pertanian, dan sungai ini terdapat banyak pelabuhan yang membantu proses distribusi barang produksi Laos. Jadi itu banyaknya dermaga pelabuhan di Sungai Mekong. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk kuis yang lain bisa ditonton di dua video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.